Dunia sangat membutuhkan orang-orang suci dan sebenarnya Anda dan saya dipanggil untuk menjadi orang suci. Kita tidak bisa menyangkal ini. Dalam Alkitab, Yesus memanggil kita untuk hidup kudus. Kita membaca dari surat-surat San Paulus bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita mendengar dari kehidupan para santo bahwa kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Kita mendengar dari dokumen-dokumen gereja bahwa ada panggilan universal untuk hidup kudus. Kita tidak bisa menyangkal ini. Jika kita diciptakan untuk bersama Tuhan di surga, itu berarti Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang suci. Itu berarti Tuhan sendiri ingin Anda menjadi orang suci. Sekarang bagaimana kita bisa memikirkan para santo yang dikanonisasi, dan kita mungkin tidak menjadi santo yang dikanonisasi, tetapi itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah kita berada di surga bersama Tuhan. Yang penting adalah kita layak dikanonisasi. Jadi kita pergi kepada para santo untuk perantaraan kita, tetapi kita juga dipanggil untuk meniru para santo. Dalam salah satu dokumen gereja yang disebut Lumen Gentium, pada paragraf 50, dikatakan bahwa para santo adalah panduan yang pasti, panduan yang aman bagi kita untuk mencapai surga, panduan yang aman bagi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan dan lebih dekat dengan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat kepada para santo tentang bagaimana menjalani hidup kita. Tapi jika kita dipanggil untuk menjadi orang suci, saya dipanggil untuk menjadi orang suci, Anda dipanggil untuk menjadi orang suci, itu berarti orang lain juga harus bisa melihat hidup saya, harus bisa melihat hidup Anda dan berkata, itulah cara saya harus menjalani hidup saya. Saya juga hidup saya harus menjadi jalan, harus menjadi cahaya bagi orang lain untuk diikuti sesuai dengan panggilan khusus saya. Jadi jika Anda ayah, ibu, anak, pelajar, dokter, imam, orang-orang harus bisa melihat hidup Anda sebagai saksi hebat. Bagaimana kehidupan imamat seharusnya, kehidupan pernikahan seharusnya, kehidupan pelajar seharusnya. Menurut kekudusan, menurut cara Tuhan, bukan menurut cara dunia. Tetapi pertanyaannya tetap, bagaimana saya bisa menjadi orang suci secara praktis? Itulah yang dibahas dalam video ini. Bagaimana jadi orang suci? Jika dipanggil, bagaimana jadi orang suci? Nah, ada beberapa jawaban. Beberapa orang bisa mengatakan, mencintai Tuhan Allahmu di atas segalanya, untuk menawarkan segala yang Anda lakukan sebagai doa, untuk memiliki rasa kehadiran Tuhan yang besar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ya, itu memang jawaban yang bagus, tapi saya ingin membicarakan hal-hal yang lebih praktis. Jika para orang suci adalah pemandu kita yang pasti ke surga, salah satu hal termudah yang bisa kita lakukan adalah bertindak seperti orang suci. Ikuti para orang suci. Bertindaklah seperti orang suci. Anda jadi orang suci. Lakukan hal-hal yang akan dilakukan oleh orang suci, dan tindakan tersebut akan membantu Anda menjadi orang suci. Tapi ada begitu banyak orang suci yang berbeda. Yang mana yang harus saya ikuti? Nah, ada dua kualitas khusus yang ingin saya fokuskan hari ini. Dua kualitas ini akan membantu kita karena berlaku untuk setiap orang suci. Mereka berlaku untuk setiap panggilan. Tidak peduli apakah Anda pria, wanita, atau anak-anak. Jika Anda kaya atau miskin, Anda bisa melakukan dua kualitas orang suci ini. Semua orang suci besar memiliki dua kualitas ini yang sama. Saya berbicara tentang orang-orang yang sangat berbeda. Para orang suci adalah orang-orang yang sangat berbeda. Pikirkan tentang Santo Yohanes Paulus II. Dia adalah orang suci yang sangat berbeda dari Santa Bunda Teresa dari Kalkuta. Pikirkan tentang Santa Faustina. Dia sangat berbeda dari Santo Yohanes Bosco, berbeda dari Padre Pio, berbeda dari Marian Kolbe, berbeda dari Santo Yohanes Vianney, berbeda dari Santa Teresa dari Lisieux. Namun semua orang suci besar ini, orang suci dengan temperamen dan panggilan yang berbeda, mereka semua memiliki setidaknya dua hal ini yang sama. Mereka memiliki lebih banyak kesamaan. Kita akan fokus pada dua hal ini. Dua hal yang bisa kita semua lakukan. Dua hal yang bisa kita semua usahakan. Pertama, apa yang pertama? Yang pertama adalah, apakah Anda siap untuk yang pertama? Yang pertama benar-benar merupakan pusat dan sumber iman Katolik. Yang pertama adalah berpusat pada Ekaristi. Semua orang suci memiliki Yesus dalam Ekaristi sebagai cinta pertama mereka. Jadi saya harus berusaha, Anda harus berusaha untuk berpusat pada Ekaristi. Nah, apa artinya berpusat pada Ekaristi? Itu berarti mencintai Tuhan Allahmu, Yesus Kristus, yang benar-benar sungguh-sungguh hadir secara substansial dalam Ekaristi di atas segalanya. Bahwa seluruh hidup kita harus berputar, harus berpusat pada penerimaan komuni kudus kita.
penyembahan kita kepada Yesus dalam Ekaristi Maha Kudus. Jadi seperti apa ini? Jika saya mencoba memiliki ini, jika saya mencoba menjadikan Yesus sebagai sumber dan puncak hidup saya, seperti apa itu secara praktis? Nah, tanyakan pada diri saya sendiri, seperti apa hidup saya jika Yesus benar-benar menjadi sumber dan puncak hidup saya? Apa yang dilakukan para orang suci? Mereka mengunjungi Yesus di Sakramen Maha Kudus. Kita bisa melakukan ini. Kita bisa berhenti di kapel. Kita semua bisa melakukan kunjungan. Mereka akan menerima Yesus dalam komuni kudus sesering mungkin. Dan ketika mereka tidak bisa menerimanya, mereka akan membuat komuni spiritual. Komuni spiritual adalah ketika Anda berdoa dan berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau benar-benar hadir dalam Ekaristi Maha Kudus, tetapi saya tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Tapi saya cuma mohon kepadamu, tolong datanglah ke dalam jiwa saya setidaknya secara spiritual dan izinkan saya bersatu denganmu dan jangan biarkan saya terpisah darimu. Jadi mereka bisa membuat komuni spiritual. Apalagi ketika mereka melakukan komuni, mereka akan sangat khidmat, sangat saleh dalam tindakan mereka. Untuk merangkum bagaimana Anda menjadi berpusat pada Ekaristi, Anda mengambil gagasan bahwa Yesus benar-benar sungguh-sungguh secara substansial hadir, tubuh, darah, jiwa, dan keilahian. Seluruh pribadi Yesus ada di sana. Dan Anda bertindak seperti itu. Anda melakukan tindakan orang suci yang menunjukkan cinta Yesus di atas segalanya. Ya, jadi Yesus adalah cinta pertama kita. Jika Ekaristi adalah tujuannya, kita ingin berpusat pada Ekaristi, maka itu hanya akan mengikuti bahwa cinta kedua kita adalah Dia yang membawa kita kepada Yesus, perawan Maria yang terberkati. Semua orang suci memiliki dua hal ini sebagai kesamaan. Mereka berpusat pada Ekaristi dan mereka Marian. Saya akan fokus pada aspek Marian, terutama karena Marian membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Sebenarnya, jika Anda ingin memiliki hati yang berkobar, hati yang penuh cinta kepada Tuhan, fokuslah pada menjadi Marian, dan Marian akan membantu Anda untuk berbakti kepada Yesus dalam Ekaristi. Saya mengenal orang-orang baik yang mencoba berpusat pada Ekaristi. Mereka mencoba sering mengunjungi Yesus dalam Sakramen Maha Kudus. Mereka mencoba sering berkomuni. Tetapi banyak dari mereka telah menjauh atau menjadi suam-suam kuku. Mereka membiarkan devosi Ekaristi mereka terabaikan. Dan saya akan berargumen bahwa itu karena mereka pertama-tama membiarkan devosi Marian mereka terabaikan. Jika kita memiliki devosi yang sangat bersemangat kepada perawan Maria yang terberkati, dia akan menjaga, melindungi, dan menopang devosi Ekaristi kita. Yesus sendiri memberikan Maria kepada murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi benar-benar mewakili masing-masing dari kita. Yesus sendiri memberikan Maria kepada kita sebagai ibu kita. Dan kita sebagai balasannya harus menunjukkan perhatian dan penghormatan yang layak kepadanya. Anda mungkin bertanya kepada saya, saya tidak memiliki cinta ini untuk Maria di hati saya. Bagaimana saya mendapatkan cinta ini untuk Maria di hati saya? Lakukan hal-hal yang bersifat Maria. Seperti apa? Nah, apa yang dilakukan para santo untuk menjadi Maria? Mereka menunjukkan devosi Maria mereka dengan berbagai cara. Dan ini adalah cara yang bisa kita tiru. Seperti memakai skapulir coklat. Ketika ada hari raya Maria, bawalah bunga untuk Maria. Rayakan hari rayanya dengan khidmat khusus. Lakukan konsekrasi 33 hari Saint Louis de Montfort. Tetapi di atas segalanya, ada satu devosi yang menonjol di atas yang lain. Ada satu devosi yang oleh para santo, paus, dan gereja dalam dokumennya ditempatkan pada peringkat tertinggi. Devosi Maria yang utama, dan itu adalah doa Rosario, Rosario harian. Wow, itu sangat kuat karena itu adalah sesuatu yang saya lakukan setiap hari. Paus Pius XII mengatakan bahwa dari semua devosi Maria, Rosario adalah yang terbesar. Menurut Saint Yohanes Paulus II, tidak mungkin untuk menyebutkan semua santo yang menemukan dalam Rosario jalan yang sejati menuju kekudusan. Dan menurut Paus Leo XII, Rosario adalah bentuk doa yang paling unggul selain Misa Kudus. Mengapa Rosario begitu agung? Karena di dalamnya terkandung inti dari misteri Kristen. Itu berakar pada kitab suci. Pada saat yang sama, itu bersifat kristosentris dan Marian. Inti adalah doa yang kuat karena memiliki doa vokal dan doa meditatif. Dan itu membantu kita untuk masuk bahkan ke dalam kontemplasi. Dan
Bunda Maria sendiri memiliki janji dari Tuhan untuk menghancurkan kepala ular. Jadi saya akan berargumen bahwa jika ini adalah devosi Maria yang paling utama, dan jika devosi Maria begitu kuat sehingga iblis pasti membenci devosi Maria, dan jika rosario adalah devosi Maria yang sangat kuat, Anda dapat yakin bahwa iblis, bapa segala dusta, bekerja keras untuk menjauhkan kita dari berdoa rosario. Dia bekerja keras untuk menjauhkan kita dari menyebarkan rosario. Tapi Anda tahu apa? Para santo adalah panduan kita yang pasti. Dan saya ingin secara singkat meninjau kembali rosario dalam terang para santo untuk membantu memperjelas, untuk membantu menyinari kebenaran Tuhan pada bayang-bayang yang mungkin telah diperkenalkan oleh iblis mengenai rosario kudus. Sekarang salah satu santo favorit saya adalah Santo Louis de Montfort. Dia adalah Santo Marian yang hebat, salah satu yang terbesar dari para Santo Marian. Buku-bukunya tentang Maria dan devosi Maria sangat populer. Dia menulis buku berjudul Rahasia Rosario, dan saya benar-benar menganggap buku ini sebagai mahakarya. Buku ini bagi saya lebih berharga daripada emas, karena mengandung kebenaran yang akan mempengaruhi saya untuk selama-lamanya. Jadi ketika saya pertama kali mulai membaca buku ini, saya mencoba membacanya dengan pikiran terbuka tentang bagaimana rosario seharusnya didoakan. Dan dalam beberapa halaman pertama, saya sangat terkejut. Dokter besar rosario ini, pengkhotbah hebat devosi Marian ini mempromosikan rosario sebagai 15 dekade. Jadi dengarkan ini. Jadi dengan segala cara, kita harus dengan antusias memahkotai diri kita dengan mawar-mawar dari surga ini dan melafalkan seluruh rosario setiap hari. Artinya 3 rosario masing-masing 5 dekade. Wow! Saint Louis de Montfort mengatakan bahwa setiap hari kita harus berdoa. 15 dekade rosario. Jadi Anda mungkin berpikir, wow, mungkin ini untuk para imam dan religius. Dia tidak mungkin berbicara tentang orang awam. Dalam bab ini dia mendedikasikannya untuk para pendosa. Itu adalah bab sebelumnya yang dia dedikasikan untuk para imam. Ketika Saint Louis de Montfort mempromosikan 5 dekade rosario, dia sebenarnya mendedikasikan bab itu untuk anak-anak kecil. Tapi saya tidak ingin Anda berkecil hati dan berkata, oh, saya hampir tidak melakukan rosario anak-anak karena rosario itu kuat. Oke, bahkan jika Anda hanya berdoa 1 kali sehari, itu lebih baik daripada tidak berdoa rosario sama sekali. Sekarang mari kita kembali ke topik. Intinya adalah bagaimana para santo menggunakan rosario. Menurut Santo Louis de Montfort, Santo Franciscus de Sales, seorang dokter gereja, mendedikasikan dirinya untuk berdoa seluruh rosario setiap hari, yaitu 15 dekade, 3 set misteri. Juga Santo Charles Borromeo juga berdoa 15 dekade. Santo Pius X, salah satu paus terbesar yang pernah memimpin gereja, juga berdoa 15 peristiwa. Saint Thomas dari Villanova, Saint Ignatius, Saint Franciscus Xaverius, Saint Franciscus Borgia, Saint Teresa, Saint Philippus Neri. Saya juga tahu Saint Yohanes Dwampudrasi, Paus Yohanes Paulus II, Bunda Teresa. Semua santo ini setidaknya berdoa dengan khusyuk. Seluruh set misteri. Nah, jadi itu berita bagus. Apakah kamu bercanda? Itu berita luar biasa. Jadi ya, mungkin sedikit mengecewakan jika kamu hanya berdoa 1 rosario, tetapi lihatlah betapa dekatnya kamu. 2 rosario lagi, dan kamu akan setara dengan para santo besar gereja. Wow, ini berita yang sangat bagus. Kamu mungkin berkata, tapi Gabriel, mereka hanya berdoa 3 set misteri. Paus Yohanes Paulus II memperkenalkan misteri cahaya. Dan saya akan mengatakan, wow, jika kamu melangkah lebih jauh, jika kamu berdoa ke 4 misteri, 20 peristiwa. Wow! Tidak hanya kamu saja lebih suci dalam devosi Marianmu daripada Saint Francis de Sales, kamu lebih suci dalam devosi Marianmu daripada Saint Yohanes Dwampudrasi. Wow! Semua rahmat ini akan tersedia untukmu. Jiwamu akan tersentuh. Kamu akan memiliki Roh Kudus yang menerangimu sepanjang hari. Kemudian sekali lagi, kamu mungkin tidak dikanonisasi, dan saya mungkin tidak dikanonisasi, tetapi saya jamin, jika kamu melakukan itu, kamu akan layak dikanonisasi. Sekarang saya tahu apa yang kamu pikirkan. Hal pertama yang kamu pikirkan ketika saya mengusulkan ide seperti itu kepadamu adalah, ini pasti memakan waktu lama, ini akan memakan waktu lama. Saya tidak punya banyak waktu, kita punya banyak waktu. Pikirkan betapa sederhananya ini. Kamu berdoa rosario dalam perjalanan ke tempat kerja, cek, itu 1. Kamu berdoa rosario dalam perjalanan pulang dari kerja, cek, itu 2. Kamu berdoa rosario dengan keluargamu sebelum tidur, bam, itu 3. Sesederhana itu. Kamu lebih mungkin berdoa rosario jika kamu selalu membawa rosario bersamamu. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika kita mati, semuanya berakhir?
hidup ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan dan tidak bisa kembali. Jadi ya, mungkin tampak seperti pengorbanan. Saya akan berdoa beberapa rosario, tetapi sepanjang kekekalan kita akan mendapatkan pahala dari ini. Terutama jika kita membantu menyelamatkan keluarga dan teman-teman kita. Dan terakhir, saya seorang ayah. Saya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya seorang guru. Saya menginginkan yang terbaik untuk murid-murid saya. Apa yang terbaik untuk anak-anak saya? Surga. Apa yang terbaik untuk murid-murid saya? Surga. Kekudusan, menjadi orang suci. Bagaimana saya akan membawa anak-anak saya ke surga? Bagaimana saya akan meyakinkan murid-murid saya untuk menjadi orang suci? Dan saya sendiri tidak melakukannya. Bagaimana saya bisa meyakinkan murid-murid saya untuk berpusat pada Ekaristi dan menjadi Marian? Ya, saya sendiri tidak cukup berpusat pada Ekaristi dan cukup Marian. Ada pepatah Latin, nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa memberikan apa yang tidak saya miliki. Jadi jika Anda menjadi Marian, jika Anda berpusat pada Ekaristi, devosi Marian, Anda akan menyebar ke dalam kehidupan anak-anak Anda. Devosi Marian Anda akan menumbuhkan benih iman di hati murid-murid Anda. Mari kita semua berusaha untuk menjadi suci. Ya, kita memiliki nafsu. Ya, kita lemah. Ya, kita adalah pendosa. Tapi mari kita berjalan di jejak para orang suci. Mari kita jadikan itu sebagai tujuan kita. Tujuan akhirnya adalah surga. Dan bukan hanya menyelinap ke surga. Saya ingin bersama Yesus. Saya ingin sedekat mungkin dengan Yesus. Saya ingin berjalan di jejak para orang suci. Jadi bersama-sama, Anda dan saya, mari kita berusaha untuk ini. Dan mari kita berdoa satu sama lain. Dan mari kita berdoa untuk satu sama lain. Dan mari kita berdoa kepada Bunda Maria. Mari kita berdoa doa yang tidak pernah diketahui gagal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda yang diberkati, kami mempersembahkan hidup kami kepada Anda. Kami mempersembahkan kesucian kami kepada Anda. Kami menawarkan semua kepada Anda. Dan kami berdoa, ingatlah o perawan Maria yang paling anggun, bahwa tidak pernah diketahui bahwa siapapun yang melarikan diri ke perlindunganmu, atau memohon bantuanmu, atau mencari perantaraanmu, dibiarkan tanpa bantuan terinspirasi oleh keyakinan ini. Aku terbang kepadamu, o perawan dari segala perawan ibuku kepadamu. Aku datang di hadapanmu. Aku berdiri berdosa dan berduka. O Ibu, dari firman yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dalam belas kasihanmu, dengarkan dan jawablah. Aku amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kalian semua dan Tuhan mencintai kalian. Mari kita berusaha menjadi orang suci.